Cakep. Teman di rumah ada yang tahu nggak ini burung apa? Apa? Elang. Masih kurang tepat ya. Sini Otan kasih tahu. Jadi teman, ini adalah burung alap-alap jambul. Ingat ya, alap-alap jambul aja, bukan alap-alap jambul Katulistiwa. Sobat Otan ini sekilas memang mirip banget sama burung elang. Secara, elang dan alap-alap sama-sama berasal dari famili Accipitridae, alias keluarga burung pemangsa. Yang membedakan elang dan alap-alap adalah ukurannya. Sebagaimana alap-alap lain, ukuran alap-alap jambul juga jauh lebih kecil, teman. Alap-alap jambul dewasa saja panjang tubuhnya hanya 30 cm. Bandingkan dengan elang laut yang bisa mencapai 1 meter. Weh. Namun, ukuran kecil malah jadi berkah bagi burung yang dalam bahasa Inggris disebut Crested Goshawk. Dengan gaya gravitasi yang rendah, si Crested Goshawk menjadi lebih leluasa bermanuver, terutama saat melewati celah sempit, teman. Mantul! Ditambah penglihatan yang sangat tajam, mangsa sekecil mencit ini dari jarak puluhan meter pun tetap terlihat, teman. Ngomong-ngomong mata elang, teman di rumah pasti sudah sering dengar dong istilah mata elang ini. Untuk menunjukkan betapa tajamnya mata si raja udara ini, Otan mau bikin air attack, teman. Paman Toha siap! Iya, lempar! Wih, cakep! Jadi teman, yang dimaksud air attack adalah menyergap makanan selagi terbang di udara. Makanan yang dilempar adalah daging lele yang sudah dipotong kecil-kecil. Berkat ketajaman matanya, daging sekecil ini pun berhasil dia tangkap. Benar-benar mata elang ya, cakep. Oh iya, hampir kelupaan. Kenalin teman, burung elang yang air attack ini namanya lanut. Lucu ya namanya. Lanut adalah elang paria alias black kite. Supaya mahir melakukan air attack seperti si lanut ini, perlu latihan yang tidak sebentar, teman. Yang utama adalah timingnya harus tepat dan presisi, supaya makanannya nggak meleset. Tapi kok bisa sih potongan lele sekecil ini bisa terlihat oleh si burung elang dari jarak puluhan meter? Sambil terbang pula. Ya tentu bisa dong. Soalnya Sobat Otan yang satu ini dianugerahi retina yang dilapisi sel pendeteksi cahaya. Selain itu, elang juga mampu membedakan warna. Sehingga si penguasa angkasa ini bisa tetap fokus melihat mangsanya, bahkan ketika sedang terbang di ketinggian gedung 10 lantai sekalipun, teman. Weh. Si elang yang satu ini ternyata suka mandi. Tuh lihat, mandi keciprak-kecipruk di kolam. Ada-ada aja ya. Teman di rumah, BOP alias Bird of Predator-nya masih ada satu lagi nih. Dia adalah White-bellied Sea Eagle atau biasa disingkat WBSE alias elang laut. Elang laut bernama Jack ini mau unjuk kebolehan, teman. Si Jack bisa fly to me alias FTM loh. Weh. Baru tahu Otan ada burung elang bisa FTM. Kirain cuma burung makau aja yang bisa fly to me. Nah, Paman Toha sudah manggil-manggil tuh. Jarak Paman Ibu ke Paman Toha ini sekitar 40 meter. Lumayan jauh juga ya. Lihat teman bentangan sayapnya. Panjangnya bisa 2,5 meter loh. Wih, touchdown teman.
gitu doang? Belum dong, masih ada lagi. Siap. Kali ini giliran Paman Sanlun yang manggil si Jack. Wih, touchdown lagi. Nah, terakhir nih, ada Paman Derry yang sudah siap-siap di tengah arena. Wih, cakep. Oke, sekarang Otan percaya, skill Fly to Me alias FTM kamu nggak perlu diragukan lagi. Gimana kalau kita belajar sama para sobat Otan yang satu ini? Sejak lahir, mereka selalu di rumah aja loh. Pertama, kita mulai dari sobat Otan yang sudah tidak asing lagi teman. Ini dia, si kura-kura. Hewan pertama yang selalu di rumah aja ini punya banyak banget jenisnya teman. Mulai dari yang hidupnya di darat, sampai di air juga ada loh. Nah, sekarang Otan punya beberapa fakta menarik tentang reptil satu ini nih. Fakta pertama, rumah kura-kura disebut dengan karapas. Karapas memang sudah menempel pada tubuh kura-kura sejak lahir. Tempurung yang membungkus tubuhnya adalah kesatuan dari seluruh anggota badan. Jadi nggak ada tuh ceritanya sobat Otan ini pernah kabur dari rumah. Berkat punggungnya yang keras ini, jadi bentuk pertahanan diri sobat Otan dari serangan predator. Luar biasa. Dalam sekejap, sobat Otan ini dapat menyembunyikan anggota tubuhnya ke dalam karapas. Tuh kan, si buaya aja sampai nyerah mau gigit kamu. Takut giginya rontok, say. Yang kedua, Otan mau ajak teman di rumah bertamu ke rumah Kelomang ya. Wah, kalau sobat Otan yang ini juga mudah dijumpai dong. Pertama, berbeda dari kura-kura yang tidak pernah berpindah dari rumah, Kelomang justru berpindah rumah. Waduh, itu cangkang apa kontrakan sob? Kok bisa pindah segala? Ternyata Kelomang lahir tanpa cangkang dan tidak membuat rumahnya sendiri. Melainkan, Kelomang harus mencari cangkang untuk tempat tinggalnya. Bagian abdomen atau perut sobat Otan ini sangat lunak dan rapuh. Maka dari itu, ia harus melindungi diri dari segala ancaman dengan mencari cangkang hewan laut lainnya. Selain itu, cangkang juga berfungsi untuk menjaga kelembapan Kelomang. Ini dia teman, detik-detik Kelomang akan berganti cangkang. Sama seperti manusia, sebelum pindah ya harus survei dulu dong. Dengan kaki-kaki depannya, Kelomang akan mengecek apakah cangkang tersebut cukup untuk melindungi tubuhnya atau tidak. Sobat Otan ini akan berpindah rumah saat mereka tumbuh semakin besar. Karena cangkang yang lama sudah terlalu sempit untuk dihuni, maka ia akan mencari cangkang yang lebih besar. Rumah baru, alhamdulillah. Cie. Selamat ya sob, udah dapat rumah baru yang lebih kece. Kalau yang ini ada syukuran juga nggak ya? Oh iya, jika situasi terdesak atau dalam bahaya, benda di sekitar Kelomang dapat dijadikan rumah loh. Meski sobat Otan yang ini juga bawa rumah kemanapun ia pergi, tapi Kelomang gak selambat kura-kura kok. Kakinya kan ada 10. Kalau masih lama juga sih, namanya terlalu. Tuh, lincah banget kan teman, sampai dibikin lomba lari antar Kelomang. Seru banget. Nah, ini dia teman, sobat Otan yang terakhir akan kita bahas, yaitu bekicot.
lambat di dunia ini juga selalu membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Sampai manjat pohon aja dijabanin. Bukan karena keberatan cangkang si Bekicot jalannya jadi lambat. Tapi rumah Sobat Totan ini memang sudah ada sejak lahir. Cangkang Bekicot sama dengan kura-kura yang menjadi kesatuan anggota tubuhnya. Sehingga rumah Bekicot ikut bertumbuh besar seiring dengan pertumbuhan Bekicot. Cangkang yang berbentuk spiral melingkar ini terbuat dari zat kapur atau kalsium karbonat. Zat yang sama untuk membentuk kuku dan gigi manusia. Bekicot memikul rumahnya tanpa kaki. Cakep. Namun seluruh permukaan bawah Bekicot itulah yang berfungsi sebagai kaki untuk membantunya berjalan, atau disebut juga dengan otot tunggal tebal. Gelombang yang dihasilkan dari otot itu membuat Sobat Totan ini dapat bergerak dan berjalan. Cakep. Bukan hanya otot, tapi Bekicot juga terkenal dengan lendir. Lendir inilah yang membantu Bekicot dapat berjalan dengan santuy di berbagai kondisi permukaan. Panas-panas begini enaknya main air. Wah, kebetulan Bu Uci mau ajak si Frenchie berenang tuh. Sepertinya ia takut tuh masuk ke air. Ayo sini Sob, tenang, ada Bu Uci yang jagain kamu. Teman, jenis anjing seperti French Bulldog memang mengalami kesulitan saat berenang. Bentuk hidung yang pesek dan leher yang pendek menyulitkan Sobat Totan ini untuk mengambil nafas saat di air. Kalau sering-sering latihan, Totan yakin kamu pasti bisa berenang. Yang semangat ya Sob, jangan menyerah. Punya mainan baru nih. Kita lihat ya teman, bagaimana reaksi Sobat Totan ini saat diberi mainan berbentuk anjing ini. Nah, dia mulai penasaran. Hidungnya mengendus-endus di robot untuk mengenali benda asing ini teman. Aduh. Kenapa jadi digigitin begitu Sob? Tuh kan jadi rusak. Ini kan cuma mainan. Jangan-jangan kamu anggap dia musuh ya? Atau karena saking gemasnya? Teman, ketika terancam oleh kehadiran hal yang aneh, Sobat Totan ini akan menunjukkan sifat ketidaksukaannya dengan menggigit dan menggonggong. Loh, Sob, kok kamu ada di klinik? Kamu sakit apa? Otan jadi khawatir deh. Atas nama Bapak Yari, silakan. Nah, sekarang giliran kamu diperiksa. Jangan takut ya Sob, Bu dokter baik kok. Loh, Bu dokter, kenapa bulunya dicukur segala? Sobat Totan mau diapain? Kemarin berapa kalau? Oh, Otan ngerti. Ini kan alat ultrasonografi alias USG. Alat ini gunanya untuk menampilkan gambaran keadaan bagian dalam tubuh. Teman-teman di rumah lihat sesuatu enggak? Iya, itu. Ada gambar dede-dede bayinya. Rupanya Sobat Totan ini sedang mengandung. Wah, selamat ya Sob. Sebentar lagi Otan bakalan punya banyak sobat baru nih. Oh iya, USG bukan cuma untuk mengecek kehamilan loh teman, tapi bisa juga untuk mendeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh.
terutama yang berhubungan dengan perut. USG ini sebaiknya dilakukan 2-3 kali sampai menjelang kelahiran. Ngomong-ngomong, jadi penasaran, kenapa ya Sobat Otan ini harus di USG dan melahirkan secara sesar? Otan tanya langsung sama Bu Dokter aja deh. Sama seperti orang, kita juga harus tahu nih, buntingnya udah berapa lama ya? Bagus nggak ya anaknya? Anaknya ada berapa ya? Gitu. Jadi untuk melihat kesehatan babynya, termasuk induknya juga waktu pemeriksaan. Duh, enaknya yang lagi ngadem. Harap maklum teman, Sobat Otan ini memang gak tahan dengan cuaca panas. Rebahan dan menjulurkan lidah seperti ini adalah instingnya untuk mendinginkan suhu tubuh. Otan jadi pengen ikutan ngadem, Sob. Nah, ini dia dede-dede bayi French Bulldog yang baru lahir. Ya ampun, kalian menggemaskan sekali, Sob. Usia mereka baru beberapa hari loh teman. Makanya mata sobat-sobat mungil ini masih belum terbuka. Mereka menyusu setiap 2 jam sekali. Aduh, jangan rebutan dong Sob. Kasihan tuh saudaramu jadi tertindih. Si mama juga rajin menjilati bayi-bayinya. Selain untuk membersihkan, jilatan ini juga berfungsi untuk menstimulasi agar peredaran darah anaknya menjadi lancar. Teman, bayi-bayi ini akan terus menyusu sampai usia 4 minggu. Teman, kali ini Otan mau bikin prank untuk si Frenchie. Otan udah siapin mouse cake dengan bentuk anjing bulldog. Wah, kuenya mirip banget kan dengan sobat Otan si Frenchie Bulldog? Nah, kira-kira apa reaksinya kalau si Frenchie melihat kue anjing ini dipotong? Cie, tatapannya serius banget, Sob. Tenang, ini bukan anak anjing beneran kok. Baby, ini baby incest bukan? Si Princess malah nangis. Otan jadi sedih lihat si Princess. Rupanya si Princess ini dulu pernah punya anak teman. Mungkin ia ingat dengan anak-anaknya saat melihat cake bulldog kecil ini. Maafin Otan ya Sob. Please jangan sedih lagi. Ini cuma bohongan kok. Loh? Kok mau dibawa kemana buahnya? Apel dan buah pirnya spesial untuk Otan kan? Rupanya Frenchie yang daging ini suka makan buah-buahan juga. Wah, seleranya sama dong kalau gitu sama Otan. Ya ampun, manjanya pakai disuapin segala. Oh iya teman, buah apel ini sudah dibuang bijinya ya. Ini penting loh, sebab biji apel mengandung zat amigdalin yang dapat mengeluarkan sianida jika terjadi kontak dengan enzim pencernaan. Nah, zat inilah yang beracun dan berbahaya buat si kuku. Ngomong-ngomong, Otan beneran gak dibagi nih buahnya? Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa!